Kebakaran terjadi di Jalan Batu Ceper 8 Gang Muzatek, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sekitar pukul 8 pagi tadi. Setidaknya 15 rumah semi permanen di kawasan permukiman padat penduduk ini ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menyebar ke bangunan sekitarnya. 26 mobil damkar dan 110 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di sebuah rumah penduduk yang kosong. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena petugas mengalami sejumlah kendala. Awal dari masyarakat ada salah satu rumah warga yang kosong. Ini terjadi korsleting listrik di situ ya, sehingga menimbulkan api yang besar gitu. Nah kemudian 10 menit kemudian kami tiba di TKP, api sudah membesar dan saat ini untuk perambatan ke rumah warga sudah bisa kita padamkan. Dan saat ini masih ada salah satu ruko yang masih terdapat penyalaan. Hal ini kenapa masih penyalaan? Karena memang di dalam ruko tersebut yang terbakar adalah spare part dan oli-oli mobil gitu ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sejumlah warga yang menjadi korban pun telah dievakuasi. Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa? Informasi kebakaran tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNewsroom Weekend. Saya Aprilia Putri, berikut berita pilihan iNewsroom hari ini. Ya, pemirsa, kita ke... Inilah rekaman video amatir detik-detik truk pengangkut LPG terbakar di Jalan Manggis, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kebakaran ini memicu ledakan besar yang melahap seluruh badan truk. Tak hanya menghanguskan truk pengangkut LPG, ledakan dahsyat ini juga menyebabkan sejumlah rumah warga yang berada di lokasi ikut hangus terbakar. Warga pun dibuat panik dengan insiden ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Insiden kebakaran ini pun viral di media sosial. Tawuran antar pemuda ini pecah di Jalan Dr. Wahidin, Rembang saat tradisi Tong Tong Lek digelar. Dalam video amatir tampak seorang pemuda menjadi bulan-bulanan dan dikeroyok. Belum jelas pemicu kericuhan, namun diduga kelompok pemuda ini berseteru saat membangunkan sahur lewat tradisi Tong Tong Lek. Ironisnya, kericuhan ini pecah justru tepat di belakang Mako Lantas Polres Rembang, Jawa Tengah. Kejar-kejaran terjadi antara aparat gabungan Polda Sulawesi Selatan dengan dua pemuda yang akan menggelar tawuran di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang berusaha kabur akhirnya berhasil diringkus. Saat digeledah, petugas menemukan anak panah, ketapel, dan sarung yang akan digunakan untuk tawuran. Selanjutnya, kedua pelaku bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa mendalam. Pemirsa, puluhan warga desa Simbanggor, Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara keracunan gas beracun yang bocor dari sumur pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kasus ini kerap berulang dan menyebabkan banyak warga terdampak. Puluhan warga desa Simbanggor, Julu, Mandailing, Natal harus dilarikan ke rumah sakit akibat terpapar gas beracun dari kebocoran sumur pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dari puluhan warga yang terpapar gas beracun, beberapa diantaranya dalam kondisi kritis. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga harus dirawat karena terpapar gas beracun. Banyaknya warga yang terpapar membuat mereka terpaksa dirawat di salah satu rumah sakit. Tiba-tiba ada bunyi, bau. Bau gas itu juga? Iya, bau gas. Dari pembangkit itu juga? Iya, dari pembangkit, well peteng. SMGP itu ya? Iya. Oh, ini masih tadi di sawah. Ibu saya juga di sawah, saya juga tadi di sawah. Oh, rata-rata yang di sawah ini yang merasakan di sawah, itu? iya. Sawahnya jauh nggak dari lokasi itu? Lebih dari 1 kilometer. Kasus keracunan massal ini mendapat perhatian pemerintah setempat. Terlebih, kasus keracunan akibat kebocoran gas beracun ini bukan kali pertama terjadi. Kita sayangkan kejadian ini terulang lagi yang kesekian kalinya. Tentunya ini sebuah kejadian yang barangkali kita juga kaget. Namun dari pemerintah daerah tentunya berharap kalau memang ini berulang-ulang terus kejadian, ya, itu pemerintah pusat barangkali perlu melakukan kajian ulang.
Sebelumnya Minggu pagi kebocoran gas beracun terjadi di sumur pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP SMGP. Insiden terjadi saat karyawan tengah mengebor sumur di well Tango. Tidak hanya gas beracun yang keluar, semburan lumpur juga terjadi. Kebocoran ini sudah kerap berulang. Sebelumnya awal Maret lalu 56 warga mengalami keracunan gas akibat kebocoran dari sumur pembangkit listrik panas bumi ini. Namun hingga kini belum ada aksi nyata dari pemerintah setempat untuk mengatasi kasus ini. Sementara itu, pemirsa, seorang pekerja tewas akibat kebocoran gas di pabrik pengolahan makanan beku berbasis susu di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sejumlah pekerja lainnya juga sesak nafas. Satu pekerja yang tewas akibat keracunan gas dievakuasi petugas Sudin Gul Karmat beserta petugas PMI Jakarta Utara. Sementara pegawai yang berada di dekat lokasi kebocoran dievakuasi keluar pabrik. Beberapa pegawai sesak nafas dan ada yang harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Polisi telah datang ke lokasi untuk menyelidiki penyebab kebocoran gas. Sementara jenazah pegawai yang meninggal dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk autopsi. Belum ada keterangan resmi dari manajemen perusahaan terkait insiden ini. Pemirsa, Pelabuhan Mamuju di Sulawesi Barat dipadati ribuan pemudik asal Kalimantan. Sementara di Jakarta, ribuan pemudik mulai meninggalkan ibu kota menuju kampung halaman. Ribuan penumpang turun dari kapal yang membawa mereka dari Pulau Kalimantan di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. Para penumpang ini memilih mudik awal untuk menghindari kepadatan penumpang jelang puncak mudik Lebaran. Jalur laut dipilih karena lebih murah dan cepat. Sementara lonjakan kedatangan pemudik di Pelabuhan Mamuju ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Pihak pelabuhan memperkirakan lonjakan arus mudik masih akan terus terjadi hingga puncaknya pada 29 April hingga 1 Mei mendatang. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda setelah rangkaian Kubadang Azan Maghrib berikut ini.